Ada yang bicara tentang sumber hukum Islam, hanya percaya kepada Al-Quran saja, selain sumber dari Al-Quran, maka tidak dipercaya. Maka aliran ini disebut dengan Al-Quran suci, kan? Maka as-sunnah tidak dipergunakan. Ada juga yang menggunakan cuma Al-Quran dan as-sunnah, maka selainnya tidak dipakai, maka tidak ada ijtihad di dalamnya. Baik itu ijma, qiyas, dan lain sebagainya, termasuk yang disampaikan oleh Ustadz Farel, ya, baik itu masalah mursalah, ya kan, kemudian nanti istiqsan, istishab, dan sebagainya, kira-kira seperti itu. Inilah nama lain dari ijtihad yang secara sederhana nanti sumber hukum Islam. Saya akan izin coba kita share terlebih dahulu. Kita mulai dari, sebentar saya buka terlebih dulu filenya. Oke, apakah sudah tampil seperti ini? Ya, yang kita bahas sebetulnya al-ahkamus syar'iyyah, sumber hukum Islam, termasuk sumber hukum ekonomi syariah. Lagi-lagi ada yang disepakati, ada yang diperselisihkan. Nah, yang tentunya waktu lalu sudah kita bahas dalam kitab Sahih Jumaah itu, diantaranya Al-Quran dan As-Sunnah pada umumnya. Namun ada juga terjadi perbedaan pendapat ulama, tapi sangat sedikit sekali ya tentang ijma dengan qiyas. Nah, kalau masalah istihad wilayahnya lah ijma, qiyas, kemudian masalah mursalah, istiqsan, saduz zari'ah, uruf, istishab, madad sahabi, saruman qoblana, dan lain sebagainya. Ini yang masih dikategorikan wilayahnya tadi adalah diperselisihkan. Ya, tentunya lagi-lagi selama dalam kaidah fikih disebutkan al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pada dasarnya dalam bermuamalah itu diperbolehkan, maka menjadi boleh. Illa ayadullah dalil ala tahrimnya, sampai ada dalil yang mengharamkannya, atau kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baik, kalau kita lihat kembali, ini kitab yang tentunya membahas tentang usul fiqh, Sahih Jumaah menjelaskan tentang hukum, sumber hukum Islam. Waktu lalu kita bahas, ada yang disepakati, ada yang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Di antaranya Al-Qur'anul Karim, As-Sunnah An-Nabawiyah yang terdiri dari Al-Qauliyah, Al-Fi'liyah, At-Taqririyah, yang disebutkan, yang disandarkan kepada ucapan Nabi, perbuatan Nabi, termasuk takrirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga terjadi perbedaan pendapat, artinya ada yang tidak sepakat. Wilayah istihad diantaranya melalui ijma dengan qiyas. Nah, ijma ini kan sebetulnya kalau dilihat di zaman Nabi kan Al-Quran tidak dibukukan, tapi setelahnya kenapa dibukukan? Ini kita lain tadi ada ijma yang dilakukan oleh para sahabat. Nah, kemudian bisa kita lihat bagaimana yang dilakukan juga yang sangat sederhana. Nanti wilayahnya ada yang memaknai ijtihad itu dengan ijma, ada yang memaknai ijtihad itu dengan qiyas. Gitu. Ini yang bisa kita lihat secara sederhana. Ini wilayah-wilayah ijtihad, termasuk juga mukhtalifun fiyah. Ini terjadi perbedaan sar'un man qoblana. Tapi kalau sar'un man qoblana diantaranya bagaimana khitan. Kalau khitan Nabi Ibrahim alaihissalam khitannya 80 tahun. Kalau Pak Heru berapa tahun ini Pak Heru? Oh, saya 62. 62, tambangnya masih 32 ya. 26 mungkin Ustadz. Iya, 26 nih, sebentar saya matikan dulu ininya apa. Nada deringnya saya matikan ya. Baik. Nah, tentunya kalau lihat tentang sar'un man qoblana, yaitu tadi ikuti syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim di khitan Ibrahim wa huwa bnu
dia usianya Nabi Ibrahim alaihissalam itu disebutkan ada 80 tahun gitu kira-kira ya. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ya tentunya cucu-cucunya usianya 7 tahun dan sebagainya. Nah, termasuk juga Saruman Qoblana ibadah haji. Di antaranya rukun-rukun dalam ibadah haji yaitu sa'i dan seterusnya. Nah, ini nanti ada kajian-kajian yang lainnya misalnya kaul sahabi, istihla, istihsan, aurab dan sebagainya. Nah, kemudian ada sumber hukum Islam ini kita ulang kembali sebelum kita lanjutkan tentang nanti ijma dengan kias biar kita agak runtut sedikit. Nah, ada yang berdasarkan sumber nakliyah, ada yang berdasarkan akliyah. Yang berdasarkan sumber nakliyah, diantaranya tadi, diantaranya Al-Quran, Alkitab, kemudian As-Sunnah, Ijma tentunya sumbernya adalah nakliyah, khomer, sumbernya humor. Terus pertanyaannya bagaimana kalau narkoba, bagaimana kalau hukumnya topi miring, topi mencele gitu ya. Nanti dilihat kan, al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adaman. Nanti dicek asal faro' dan nanti disebutkanlah oh ternyata ilatnya adalah memabukkan ya kan. Kullu muskir amrun wa kullu amrun haram dan gitu ya kan. Wa kullu muskir haram dan setiap yang memabukkan itu menjadi haram. Saruman qaulu sahabi dan sebagainya. Ada yang dalil-dalil yang lebih seru pada akliyah. Akliyah itu masalah mursalah dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya sebetulnya bicara sumber hukum Islam, di zaman modern ini perkembangan bentuk transaksi ekonomi dan keuangan itu berkembang dengan cepat. Dan problematikanya semakin kompleks baik dalam dunia perbankan, asuransi syariah, dalam lembaga keuangan syariah yang kita sebutkan adalah lembaga keuangan syariah yang bank, yang ada namanya non-bank. Industri keuangan syariah yang non-bank itu yang terdiri dari IKNB, ada yang namanya pasar modal syariah. Kalau yang IKNB itu industri keuangan non-bank. Apa saja yang diantaranya asuransi syariah, pegadaian syariah, multi finance syariah, kemudian dana pensiun syariah, ada nanti namanya LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, atau bahasa yang dikenal kita adalah BMT. Baitul Mal wa Tamwil, karena dia menyalurkan dana untuk pembiayaan kepada masyarakat itu biayanya enggak terlalu besar, umpamanya cuma 100.000, 500.000, bahkan paling besar 1 juta, 5 juta, maka orang nyebutnya bukan hanya BMT kepanjangannya Baitul Mal wa Tamwil, tapi disebutnya BMT itu bank modal tipis. Jadi tipis gitu kira-kira Pak Heru ya. Jadi apa BMT bank modal tipis ya kan, karena yang diberikan bantuannya itu sedikit. Nah, perbankan syariah, asuransi dan sebagainya termasuk sekuritas syariah. Itu tadi pasar modal syariah, ada saham syariah, reksadana syariah dan sebagainya. Nah, tentunya kajian-kajian ini di zaman Nabi tidak ada. Tapi ternyata bagaimana? Harus dicari istinbat hukum dari usulnya, bagaimana al-ahkam syar'iyyahnya. Oh, berlakulah ada kaidah fikih menyatakan pada dasarnya dalam muamalah itu boleh, atau al-aslu fil al-asya al-ibahah. Pada dasarnya sesuatu itu diperbolehkan. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, semua membutuhkan jawaban secara tepat, maka perlulah diantaranya ulama-ulama, diantaranya di MUI, baik melalui DSN, Dewan Syariah Nasionalnya, itu melakukan proses kajian secara ilmiahnya, itu bagaimana kajian-kajian istihsan, masalah mursalah dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk kepada kitab-kitab fikih muamalah klasik, maka kita tidak akan jumpa yang namanya MMQ, musyarakah mutanakisah. Tidak kita jumpa lagi yang namanya IMBT, ijarah montayyah bitamlik. Bahkan tadi disebutkan juga oleh Ustadz Farel, itu diantaranya tadi bagaimana kajian nanti wakalah bil ujroh, kafalah bil ujroh, hawalah bil ujroh, gitu kira-kira. Yang tentunya kajian-kajiannya yang tentunya berbeda. Ini yang bisa kita lihat ternyata. Kalau hanya semata merujuk ke kitab klasik atau fikih muamalah klasik,
mungkin besar akan tidak mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer. Karena itu seorang mujtahid menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, di antara tidak hanya dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ijma dan kias, apalagi hanya mengandalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka di antaranya adalah kajian yang disebutkan, yaitu di antaranya adalah istihsan, masalah mursalah, dan lain sebagainya. Nah, di dalam kitab Usul Fiqh, halaman 707, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa para ulama jumhur menyatakan tentang bolehnya mengkiaskan segala sesuatu itu dari Al-Quran dan As-Sunnah. Karena apa dalilnya? Fa'tabiru ya ulil albab. Yang secara sederhana ternyata diperbolehkan, begitu kira-kira. Nah, termasuk juga bagaimana minuman keras, ya. Minum minuman keras, tapi di zaman Nabi tidak ada jenis topi miring, topi mencelek, maka dilakukan adalah model kias dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebutkan juga, ini kias termasuk wilayahnya adalah wilayah ijtihad. Nah, perkembangan ijtihad sebetulnya, walaupun nanti akan kita bahas, tadi karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman, ya. Ijtihad itu berkembang sebetulnya sejak zaman Rasul. Yang masa Rasulullah sumber hukum Islam, di masa Nabi itu sebutkan hanya Al-Quran dan Sunnah. Jika muncul kasus Rasul menunggu wahyu diturunkan, jika wahyu tidak turun maka beliau beristihad. Hasil istihad di sini disebut dengan hadis atau as-sunnah. Wama yang tiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini yang bahkan kita ulang kembali, di masa Nabi seringkali para sahabat dilatih beristihad nih. Dalam berbagai kasus, ya kasus sholat asar, Bani Quraiza, mereka beristihad. Ya kan, tentunya laporan ini sampai kepada Nabi SAW. Ternyata dua-duanya berpahala, gitu kira-kira. Kasus perang tawanan, tawanan perang, kasus bagaimana tayamum Ibnu Mas'ud dengan Umar bin Khattab, yang waktu lalu udah kita ulang, ya kan. Kalau Umar bin Khattab tayamumnya cuma sekali, ketika ketemu air, ya kan. Nah, tapi kalau Ibnu Mas'ud 2 kali, tayamum juga iya. Nah, ternyata dua-duanya juga diperbolehkan. Inilah yang sumber-sumber yang memahami dalil-dalil sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Ada yang namanya tekstual, ada yang namanya kontekstual. Kalau memahami hadis Nabi misalkan tahtal izari binar, di bawah mata kaki masuk neraka, maka secara literal, mohon maaf, ada yang memahaminya kalau begitu celananya jangan di bawah mata kaki, agak naik ke atas dikit gitu. Mungkin lebih cenderung kayak celana pangsi gitu ya. Celana pangsi kayak celana silap gitu kan. Nah, begitu. Atau orang menyebutnya RCTI, rombongan celana tinggi gitu kan. Nah, itu memahaminya apa? Secara tekstual. Kita tidak perlu marah. Kita tidak perlu berantem dengan argumen. Silakan memahami secara tekstual, silakan, atau secara kontekstual. Oh, bagaimana secara kontekstual? Kok kenapa ada yang membolehkan? Asal dia tidak sampai menjuntai, kemudian tidak kena kotoran-kotoran, tidak ada unsur pahriyanya, ada unsur kesombongan, maka boleh gitu kira-kira. Karena tidak ada kesombongan. Ini memahaminya secara kontekstual. Bahkan ada juga yang menyatakan apakah yatim, anak yatim itu kira-kira dia dapat zakat atau tidak dapat zakat. Kira-kira gimana ini Ustadz Farel? Ustadz Heru Kuadrat, Heru Hadi dengan Ustadz Heru Kurniawan Tusilo. Anak yatim dapat zakat nggak kira-kira? Bisa ada yang membantu? Gimana kira-kira? Ya, baik. Anak yatim dapat sodako, Pak. Kalau Oke. Kalau dia memang fakir dan miskin juga berhak dapat zakat. Tapi aturannya dalam Islam anak yatim dapat sodako, zakat buat fakir dan miskin. Tapi kalau yatimnya kaya, maka yang pengelolanya boleh mengambil sedikit saja dari pengelolaan harta anak yatim. Itu di surat An-Nisa dijelaskan seperti itu. Oke, Taib. Jadi memang yang disampaikan oleh Ustaz Farel ya, jadi sebetulnya tinggal lihat kondisi yatimnya.
Kalau yatimnya dia kategori fakir miskin, maka dia berhak mendapatkan dana zakat. Karena surah At-Taubah 60, ada nggak redaksi yatim, Pak Ustadz Farel? Kan tidak disebutkan ada kan? Yang ada hanya Nggak ada, Pak. 8 asnaf. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fisabilillah wa misabil fariidatan minallah. Itu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yatim masuk fakir, fakir ini adalah maknanya orang yang nggak punya pekerjaan. Mala syai'un indahu, orang yang nggak punya gajian, orang yang nggak bisa makan, orang yang nggak bisa minum, orang yang tidak bisa akses kesehatan, orang yang tidak punya rumah dan sebagainya, ini dikategorikan diantaranya adalah fakir atau minimal tidak bisa makan, bisa minum tuh fakir. Mala syai'un indahu. Tapi kalau dia miskin, mala yakfi min ba'dihi, yang artinya dia punya pendapatan tapi nggak cukup. Dia punya gajian tapi nggak cukup menutupi kehidupan sehari-harinya atau cuma separuhnya. Itu berarti miskin. Nah, 3 pertanyaannya, kalau yatim itu tidak masuk wilayah fakir, tidak masuk wilayah miskin, maka hartanya cukup nisab. Nabi menyatakan dalam sabdanya, ittajiru malal yatim hatta la ta'kula zakah. Investasikan harta anak yatim, kalau kita sebagai pengelola harta anak yatim, hatta la ta'kula zakah. Jangan sampai harta anak yatim itu dimakan oleh zakat. Artinya zakat itu bukan seumur hidup, tapi setiap tahun sekali. La zakata hatta yahula alaihil haul. Tidak wajib zakat sampai hartanya itu cukup nisab, cukup haul. Nah, termasuk ijtihadnya Umar bin Khattab, waktu lalu kita bahas juga nih, kita mengulas kembali saja bagaimana ijtihad zakat atas kuda, zakat madu gitu ya. Ternyata dikiaskan dengan zakat perdagangan, bukan kepada zakat peternakan. Atau ini modelnya adalah kias yang dilakukan. Oke, kemudian ada ijtihad yang diakui oleh Nabi, ada yang juga dibenarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ijtihad itu yang akhirnya melahirkan tadi secara tekstual, ada yang secara kontekstual. Nah, ini oleh karenanya ahli ra'yi itu lebih banyak menggunakan rasio dibandingkan ahli hadis dalam mengistinbat hukum. Nah, kalau ahli hadis dalam menyelesaikan berbagai kasus berusaha mencari ilat, sehingga dengan ilat ini mereka dapat menyamakan hukuman kasus yang hadapi dengan kasus yang ada nasnya. Mereka juga sering mencari rahasia dan makosid suatu dalil seperti benda zakat yang bisa dilakukan model-model ya diganti dengan uang seperti yang dilakukan yang menurut pendapat Imam Abu Hanifah. Boleh nggak zakat fitr itu atau zakatun nafsi itu dengan qimahnya, nilainya, kalau di Indonesia dengan uang, maka kata Imam Abu Hanifah boleh. Berbeda dengan Imam Syafi'i, maka harus dalam bentuk bahan pokok saja. Berarti kalau di Indonesia saya mau tanya nih, kita bahan pokoknya apa nih? Bahan pokok kita apa? Beras, Ustadz. Oh, beras. Berarti Ustadz Bayu makannya makan beras gitu ya? Nasi, Ustadz. Oh iya. Iya. Ustadz. Iya, jadi ya tetap yang awetnya itulah ya. Maka beras. Ini yang akhirnya bayarnya zakatnya adalah dengan beras. Jadi pada Imam Syafi'i itu menggunakan ra'yu disituasikan sehingga memiliki acuan. Sehingga yaitu melalui metode kias kemudian kita jadikan sebagai alat penggalian hukum yang sahih. Nah, kenapa ijtihad itu perlu, ijma, qiyas, dan lain sebagainya? Setelah Rasul wafat, beliau meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, Al-Quran dan Sunnah tersebut jelas tidak akan bertambah. Sementara persoalan dan masalah yang dihadapi kaum muslimin dari zaman ke zaman terus berkembang. Karena itulah kebutuhan akan ijtihad menjadi sebuah yang niscaya. Nah, ketika terutama wilayah ekspansi,
Ketika wilayah kekuasaan Islam semakin luas ke Persia, Syam, Mesir, Afrika Utara, bahkan sampai ke Spanyol, Turki, dan India, permasalahan yang dihadapi ulama semakin kompleks. Maka ijtihad semakin berperan dalam mengistinbat hukum. Makanya ada amalia masyarakat Madinah, ya kan? Itu berbeda. Nah, ini di antaranya bisa kita lihat nih bagaimana hierarki Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijtihad. Nah ini kalau Imam Syafi'i menyamakan ijtihad dengan qiyas dan tidak mengakui ra'yu yang didasarkan pada istihsan dan masalah mursal. Nah, kemudian ulama lain ijtihad mencakup ra'yu, qiyas dan akal sehingga termasuk istihsan dan masalah. Intinya sebetulnya ijtihad ada yang dimaknai adalah qiyas, ada yang juga dikategorikan adalah wilayahnya di antara ijma, termasuk juga ada istihsan, masalah dan lain sebagainya. Nah, ijtihad ada yang dari akli, ada yang juga berdasarkan adanya syar'i, yaitu ijtihad yang hujahnya didasarkan pada akal, tidak menggunakan dalil syara, mustahid bebas menggunakan berpikir dengan kaidah misalnya menjaga kemudaratan. Nanti di antara tadi darul mafasid misalkan umpama begitu ya. Kemudian kalau ijtihad syar'i, ijtihad yang didasarkan pada syarat termasuk dalam pembagiannya. Ada ijma, qiyas, istihsan, istislah, urub, istisab dan lain sebagainya. Nah, ini tadi dalil yang dihafal oleh teman-teman. Di antaranya ini dalilnya yang dipakai ini kaidah fikihnya ya kan. Pada dasarnya dalam ibadah itu diharamkan sampai ada dalil yang membolehkannya. Al aslu fil ibadati at-tahrim hatta yadulla dalil ala ibadiyah. Kemudian berbeda dengan muamalah, al aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadulla dalil ala tahrimiyah, sampai ada dalilnya. Ini yang dipakai waktu lalu oleh Ustadz Farel. Nah, bagaimana ini hukum lihat perkembangan zaman masyarakat dan yang berbeda ternyata disebutkan hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat. Pada dasarnya mungkin menjadi boleh, tapi karena darurat menjadi diperbolehkan. Maka diantara tadi karena konsepnya darurat. Nah, kalau darurat antara pilihan al-hayah wal maut, hidup dan mati. Dibanding dia mati, maka menjadi darurat. Maka disebutkan ad-daruratu tubihul mahjurat. Walaupun ada kaidah menyebutkan al-hajah tubihul mahjurat. Suatu yang sangat mendesak, maka menjadi diperbolehkan. Termasuk juga di zamannya Umar bin Khattab, amul maja'ah, yaitu tahun kelaparan, banyak yang mencuri tapi tidak dipotong mencuri karena tadi dalam kondisi tertentu. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Termasuk kasus mu'alaf. Mu'alaf di zamannya Nabi Abu Bakar, mu'alaf dapat jatah zakat 1/8 kurang lebih 12,5%. Tapi di zamannya Umar dipotong, dipangkas ya. Mu'alaf itu dianggap karena sudah tidak perlu lagi, karena Islam sudah kuat dan tidak perlu lagi mereka mendapatkan yang namanya mu'alaf. Sehingga wilayahnya ijtihad Umar bin Khattab inilah yang dilakukan modelnya. Oke, bicara tentang ijma, tadi sudah sama-sama telah kita simak. Sebetulnya ijma itu nyebutnya lah konsensus. Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat masukkannya ke dalam sumur, yaitu diantaranya tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, kemudian bermaksud membuat tapan untuk melakukan sesuatu, maka bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu. Nah, ini bicara tentang apa makna dari pengertian diantaranya dalil ijma. Ini di dalam kitab yang saya kutip diantaranya Syekh Ali Jomah. Nah, secara ininya disebutkan bahwa istilah kesepakatan para ulama waktu itu ya kan kontemporer min ummati Muhammadin, dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam atas segala urusan min umurid din ya, untuk urusan agama, bukan umur dainun, umur daini ya, dain itu artinya utang. Walaupun tulisannya da ya nun bisa artinya dainun. Kalau dainun itu artinya utang, din itu agama. Nah, ini memberikan gambaran dalil ijmal secara global, maka disebutkan bahwa
Al-Quran, As-Sunnah, kemudian nanti bisa dikategorikan modelnya adalah dengan akal. Ini model-model dengan ada yang konsepnya tentang ijma. Nah, ala kulihal ini bicara tentang ijma, sebetulnya sangat membantu sekali dalam peradaban umat Islam. Jadi yang dimaksud dengan ijma itu kesepakatan semua mujtahid dari umat Nabi Muhammad pada suatu masa setelah wafatnya Rasulullah terhadap suatu hukum syara. Muhammad Abu Zahra menambahkan di akhir definisi itu kata yang berbeda, yaitu diantaranya adalah yang bersifat amaliyah. Bersifat amaliyah inilah yang tentunya bisa dicek berarti dengan muamalah. Al aslu fil muamalati al ibadah, gitu kan. Nah, kemudian ini sebetulnya yang bisa kita lihat nanti rukun ijma juga dibahas semuanya. Saya langsung kepada tingkatan ijma, ada yang sori, ada yang sukuti. Kalau sori secara jelas semua ciri-cirinya semua ulama secara jelas mengupakan pendapatnya. Tapi kalau yang sukuti sebagian ulama diam atas pendapat tapi nggak berkomentar. Nah, ini yang contohnya yang dilakukan oleh Muawiyah. Muawiyah melakukan proses ijtihad. Karena masyarakat ketika sholat Idul Fitri, Idul Adha rumahnya jauh-jauh, kemudian dia melakukan ijtihad bahwa sholat Idul Fitri, Idul Adha seperti sholat Jumat, yaitu khutbah terlebih dahulu, baru yang namanya sholat. Tapi ternyata ditentang oleh para sahabat, begitu kira-kira. Nah, berbeda dengan ijtihad yang dilakukan oleh Umar, oleh sahabat yang lainnya dalam pembukuan Quran dan sebagainya, itu maka tidak ada yang menentangnya. Oke, baik, kita akan coba lihat lagi contoh-contohnya saja. Ini dalil-dalilnya saya yakin sudah semuanya bisa lihat. Ya, ini implikasi tadi kias ya. Maka sumbernya tadi kias itu termasuk di kategori muttafaqun alaiha yang disepakati sebagai al-adillatus syar'iyyah, sumber hukum Islam yang disepakati. Walaupun ada juga yang dikategorikan fiya khilafun dhaif. Walaupun ada terjadi perbedaan, ada yang tidak setuju menjadi istinbat hukum. Nah, ini yang tadi sudah kita baca. Oleh karenanya sekali lagi, bagaimana menyamakan dengan antara miras dengan narkoba. Nah, kalau tadi sudah dibahas, ya sebentar ada azan, kita berhenti dulu sebentar.
Oke, kita lanjutkan kembali. Oh ya, ini udah jam 3 ini. Gimana Pak Arsadi, kita lanjutkan atau gimana? Mungkin saya ikut Bapak Ibu aja sih Pak. Mungkin boleh desain aja Pak, nggak apa-apa. Hah? Nggak, Gimana? masih ada waktu sih Pak, kuliah berikutnya masih jam 15.30. Oke, berarti kira-kira mungkin sekitar 10 menitan lah ya. Sebelum Iya, boleh, Pak. dicukupkan. Gimana sepakati? Saya khawatir nanti kawan-kawan Boleh, Pak Pak. Zen udah lewat masih ngajar aja begitu ya. Tapi kalau memang diperizinkan ya saya teruskan. Tapi kalau kata kepala suku udah cukup ya sudah. Ya kan? Kalau sudah ya selesai gitu kira-kira. Oke, baik. Kalau memang diizinkan gimana? Setuju? Kira-kira dilanjutkan lagi? Setuju, Pak. Boleh Pak, sampai 10. Oke, baik. Ya, nanti tolong diingatkan ya. Baik, ini apakah sudah tampil? Mohon maaf. Ya sudah Pak. Sudah Pak. Ini dalil kias. Ini dalil dari Al-Quran. Diantaranya bisa kita cek. Surah Al-Hasr. Fa'ta biruya ulil absar. Gitu ya. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Ini dalil-dalil dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana dalil yang dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istihadnya yang dilakukan oleh Mu'ad bin Jabal ketika dia melakukan istihad tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, maka dilakukan dengan pendapatnya sendiri, ya kan? Ini tentang hadis Mu'ad bin Jabal ketika dikirim ke Yaman tentang bagaimana dia melakukan istinbat hukum. Yang pertama dinyatakan qala bi kitabillah, maka dengan Al-Qur'anul Karim. Kalau tidak ada bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau kamu tidak dapat, tidak ketemu, maka kemudian beristihad dengan pendapatnya sendiri. Ini hadis tentang Mu'ad bin Jabal ketika kirim ke Yaman. Nah, kemudian tentang ijma sahabi atau sahabah, bagaimana tentang kiasnya bergantian kepemimpinan Abu Bakar, karena kepemimpinannya itu dalam pernah memimpin menjadi imam menggantikan sholat, jadi menjadi imam menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikiaskanlah inilah yang telah pergantian dari proses kepemimpinan menggantikan khalifah dari pergantian dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi pemimpin. Ini dalam kitab Syekh Ali Jumah, dalam kitabnya Usul Fiqh halaman 63 gitu ya. Nah, kalau bisa dilihat sebetulnya tadi dari kias ada asal, ada fara, kemudian hukum asal, kemudian cari ilatnya. Ini cari ilatnya ini yang diantaranya contohnya misal alal kias surbul khamar, yaitu minum-minuman keras. Kemudian hukum asalnya gimana? Keharaman minuman keras. Kemudian bagaimana minum-minuman yang keras selain dari anggur. Tapi sekarang di Indonesia ada namanya tadi topi miring, topi mencele gitu ya. Asal bukan bir peletok gitu ya. Ternyata ilatnya apa? Al-ilatu wal-iskar, itu segala sesuatu yang memabukkan. Maka disebutkan tadi, maka bagaimana hukum asalnya? Kalau hukum asalnya tadi diantaranya mengharamkan, ada ilatnya, ada yang iskarnya, maka akan menjadi haram minuman tersebut. Begitu kira-kira ini yang contoh dari kias. Oleh karenanya kehujasan kias menurut ulama, kias bisa dijadikan sebagai metode untuk mengistinbat hukum syariah. Bahkan saat menuntut hukum kias, kalau Mu'tazilah kias wajib diamalkan pada dua hal saja, ilatnya mansus dan lain sebagainya. Artinya ada perbedaan yang tentunya ada yang tidak sepakat. Begitu. Oke, masih ada beberapa menit lagi, kita coba langsung tarik contohnya saja. Nah, ini diantaranya tadi sebetulnya udah pakai contoh juga ya. Nah, ini diantaranya. Ini apakah sudah tampil? Sudah Pak.
Oke, ini tadi ketika terjadi ijma dan kias itu tadi walaupun semua muttafaqun alaih tapi ada terjadi perbedaan pendapat sedikit saja, yaitu mengatakan kias tidak bisa dijadikan dasar ijma. Nah, kemudian ada juga mengatakan kias bisa dijadikan sandaran ijma. Nah, tadi sudah disampaikan dalam Syail Jamaah itu penunjukan Abu Bakar sebagai imam oleh Nabi SAW dikiaskan kepada penunjukan beliau sebagai khalifah. Penunjukan Abu Bakar sebagai khalifah tersebut merupakan ijma sahabat. Dengan demikian ijma bisa dijadikan didasarkan kepada kias. Nah, termasuk zakat profesi, kiasnya kepada siapa? Ya kan? Kiasnya kepada apa? Kalau fatwa MUI maka kiasnya kepada emas, yaitu ditunaikan harus mensyaratkan ahul dan nisab. Kalau dikatakan la zakat hatta yahul alil haul, tidak wajib zakat sampai hartanya itu cukup haul 1 tahun dan nisab. Ini pakai fatwa MUI nomor 3 tahun 2003. Nah, bagaimana yang mereka mengkiaskan zakat profesi itu dengan pertanian, yaitu wa'atu haqqau yauma sadi, dan tunaikan zakat saat panen. Nah, panennya pertanian setahun sekali. Sekarang 2 kali 3 kali. Bagaimana kalau orang yang bekerja? Maka panennya sebulan sekali. Kalau ASN, PNS panennya 14 kali itu, bahkan 15 kali. Nah, itu dia karena ada sabetannya. Makanya kalau Ustadz Arsadi ingin banyak sabetan, jadi bukan hanya jadi PNS, jadi pedagang, jadi tukang delman saja. Itu sabetannya banyak sekali jalan. Ya Ustadz Arsadi ya. Jadi sabetannya banyak nggak itu kira-kira? Baru beberapa langkah ya. Nah, ini contoh yang tadi sudah disampaikan sebetulnya. Homer itu haram. Bagaimana dengan arak atau kamput? Ya, kemudian ada dalil Qur'annya. Kemudian ada nggak? Tidak ada dalil Qur'annya, umpamanya gitu kan. Oh, ternyata nanti dilihat nih. Oh, ternyata ada ilatnya. Tadi Khomer tadi itu, yaitu muskir atau iskar. Itu sama-sama memabukkan. Kesimpulannya, hukum syara untuk arak tuak ialah haram karena sama-sama memabukkan. Nah, ini bagaimana penyalahan guna narkoba, formalin, dan sebagainya ini bisa dilihat. Ada secara sederhana tadi rukun kias, asal furu atau fara, ilat, kemudian hukum asal. Ini contoh riba. Apakah riba sama dengan bunga? Tergantung nih, ya. Walaupun ada juga yang membolehkan, ada juga yang mengharamkan. Kalau fatwa MUI mengharamkan. Nah, kemudian di dalam kitabnya saya Yusuf Al-Qardawi, bahwa ilmu kayak riba haram, maka menyatakan bunga bank itu sama dengan riba, maka riba hukumnya haram. Al-aslu riba wa halalul bay' wa haram riba. Kalau al-far'unya bunga, hukum asalnya haram karena Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, ilatnya adanya tambahan ziyadah. Karena mana riba tadi ziyadah dari harta pokok, maka menjadi haram. Murabah emas tadi udah dibahas nih. Nah, sudah ada fatwanya sebetulnya. Nanti bisa dilihat nih, sebentar saya keluar terlebih dahulu. Ini sudah tampil belum? Ini terlihat atau belum nih? Fatwa nomor 7. Sudah fatwa nomor 77? Oh, masih yang mudharabah emas itu bukan, Pak? Iya, bukan belum. Oh, berarti saya stop dulu ya. Karena belum tampil, makanya harus biar nyambung. Kalau nggak nyambung nanti Jaka Sembung naik helikopter ya. Oke, ini yang tadi diskusikan termasuk dijelaskan oleh Ustadz Farel. Bagaimana jual beli emas atau murabah emas ya. Ini jual beli emas secara tidak tunai dan sebagainya, itu ada ketentuannya. Prinsipnya di antara disebut kesimpulannya itu adalah boleh selama ada kaidahnya al-aslu fil muamalati al-ibahah, begitu kira-kira ya. Nah, termasuk Ali Jum'ah dalam kitabnya boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat, walaupun tadi dijelaskan oleh Buya kita ya, dijelaskan bagaimana kalau konsepnya bahwa dalam hukum Islam ini bahwa emas itu kalau cuman menjadi medium of exchange itu boleh, tapi kalau dijadikan komoditas diperjualbelikan maka boleh jadi tadi akan turun, termasuk uang ya. Uang dalam hukum Islam itu kalau untuk berjaga-jaga transaction, kemudian transaksi medium of exchange itu boleh, tapi kalau dijadikan komoditas menjadi kaya raya maka
menjadi tidak boleh. Nah, oleh karenanya tadi ini hukum murabahah emas tadi hukumnya adalah boleh selama ada ketentuannya yang berlaku di antaranya tadi fatwa nomor 77 tahun 2010. Oke, ini saya tutup dulu yang fatwanya, kemudian kita kembali. Nah, kemudian bagaimana contoh ini? Jual beli barang, kemudian alfarnya murabah emas. Nah, ternyata hukum asal barang adalah halal. Wa ahlallahu al-bai'a wa harrama riba. Ilatnya masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak sebagai uang, tapi memperlakukan sebagai barang. Nah, atau perhiasan, maka hukumnya boleh. Tapi kalau menjadi uang, maka tidak boleh. Makanya menjadi diperbolehkan. Nah, kemudian yang lain-lainnya saya yakin karena hukumnya tadi udah dibahas ya kan, baik al-inah gitu kira-kira kan. Bagaimana kalau alfarnya baik tawarruk, riba, kemudian nanti menjadi hukumnya kok ada yang menjadi haram dan sebagainya. Oke, barangkali sampai sini saja. Mudah-mudahan diskusi kita pada kesempatan kali ini bermanfaat buat kita semuanya. Sekali lagi terima kasih atas kawan-kawan semuanya. Ini mohon maaf apakah masih bergabung kita ya. Jadi seharusnya jam 3.10 tadi selesai, tapi mohon maaf lewat sedikit ya. Nggak apa-apa ya Ustaz Arsadi ya. Baik. Bapak. Tadi yang pertanyaan-pertanyaan sudah dibahas, didiskusikan langsung oleh DPS yang insya Allah akan terpilih. Tinggal nunggu OJK, kita doain aja mudah-mudahan Ustadz Farel langsung jadi DPS di mana? Bank Syariah Mandiri ya, Ustadz Farel ya? DKI Pak. Oh, Bank DKI Syariah ya? Ya. Alhamdulillah, begitu kira-kira. Ini memang tentunya alhamdulillah kita bisa sharing, kita diskusi. Insya Allah ada manfaatnya buat kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih banyak semuanya. Sukses semuanya. wabarakatuh. Saya Afwan, sama-sama. Terima kasih Ustadz Bayu, Ustadz Farel, Ustadz Baik. Heru, Ustazah Novi, Ustazah lagi, Ustadz Arsadi dan Ustadz Heru. Baik, terima kasih sekali lagi ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin saya matikan ya. Iya, Pak. Iya, Ustaz. Baik. Oke.